Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Don Story. Kali ini saya akan membahas sejarah lagi. Namun kali ini yang kita bahas adalah sejarah dari luar Indonesia atau internasional. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah negara adidaya. Iya nggak? Ada yang tahu artinya negara adidaya itu apa? Negara adidaya atau superpower country adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Hal ini dilakukan melalui gabungan kekuatan ekonomi, militer, teknologi, dan budaya, serta pengaruh diplomatik dan kekuasaan lunak. Istilah negara adidaya ini pertama kali diterapkan selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1944. Pada saat itu terdapat tiga negara adik kuasa, yaitu Amerika, Uni Soviet, dan Britania Raya. Itu dulu ketika zaman Perang Dunia Kedua. Kira-kira sebelum Perang Dunia Kedua ada negara adidaya nggak ya? Ternyata ada loh. Bahkan negara itu berdiri sebelum Masehi. Apa sajakah kerajaan itu? Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang belum mensubscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terus jangan lupa juga like and share ya, supaya channel saya bisa berkembang dan memberikan informasi sejarah lainnya. Oke, intro dulu bosku. Yang pertama ada Kerajaan Baru Mesir. Kejayaan kerajaan Mesir itu berada di era zaman Kerajaan Baru, sekitar tahun 1550 sampai 1077 sebelum Masehi. Kerajaan ini memiliki raja-raja yang terkenal seperti Ahmose I, Hatshepsut, Thutmose III, Amenhotep III, Akhenaten, dan Tutankhamun. Ahmose I dipandang sebagai pendiri dinasti ke-18. Dia melanjutkan misi kampanye ayahnya, Skenenretau dan Kamose melawan Hyksos. Kemudian untuk mencegah invasi di masa depan di Mesir, Ahmose terus berkampanye sampai ke Levan. Yang kedua ada dinasti Achaemenida. Dinasti Achaemenida atau Persia pertama kali didirikan oleh Raja Kores. Dia menaklukkan Media untuk menciptakan kekaisaran Persia pertama. Kemudian, Kekaisaran Achaemenida memperluas wilayahnya ke Mesir dengan mengalahkan kerajaan Mesir ke-26. Kekaisaran Persia pertama melihat banyak kemajuan. Salah satunya adalah mendirikan kota Persepolis yang berfungsi sebagai ibu kota kekaisaran dan akan menjadi rumah bagi raja-raja Persia lainnya. Kekaisaran Achaemenida dipenuhi dengan kota-kota besar, kuil, makam, dan istana yang menampilkan inspirasi dari berbagai budaya cerminan dari kekaisaran itu sendiri. Namun, pada akhirnya Kekaisaran Achaemenida jatuh ke tangan Alexander dari Macedonia yang mengalahkan Achaemenida di tiga peperangan utama, yaitu Grandsius, Issus, dan Gaugamela. Yang ketiga ada dinasti Makedonia atau Macedonia. Kerajaan Makedonia merupakan salah satu kerajaan yang ibu kotanya terletak di daerah Yunani. Kerajaan ini menaklukkan hampir 1/3 dunia dan berkuasa di tiga benua, yaitu Eropa, Afrika Utara, dan beberapa daerah Asia sampai ke India. Upaya kerajaan Makedonia dalam memperoleh kekuasaan yang sangat luas berawal dari masa pemerintahan Raja Vilius II. Dengan kekuatan militer dan kecerdikannya dalam berdiplomasi, Raja Vilius II berhasil menaklukkan seluruh Yunani. Kemudian Raja Vilius II digantikan oleh anaknya, yaitu Alexander. Pada tahun 334 sebelum Masehi, serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Alexander mengalahkan Persia dalam sejumlah pertempuran yang menentukan. Yang paling terkenal antara lain pertempuran Issus dan pertempuran Gaugamela. Alexander lalu menggulingkan kekuasaan Raja Persia Darius III dan menaklukkan seluruh kekaisaran Persia atau kekaisaran Achaemenida, sehingga kini membentang mulai dari Laut Adriatik sampai Sungai Indus. Karena keinginan mencapai ujung dunia, Alexander pun menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi. Namun terpaksa mundur karena pasukannya nyaris memberontak. Alexander meninggal dunia di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi dan belum sempat melaksanakan rencana invasi ke Arabia. Yang keempat ada dinasti Seleukia.
Setelah kematian Alexander Agung dari Macedonia, Seleucus Nicator, salah seorang jenderalnya, mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa di Babilonia pada tahun 312 sebelum Masehi. Ia memerintah bukan hanya atas Babilonia tetapi juga atas keseluruhan wilayah yang luas dari kekaisaran Alexander. Seleucus menguasai wilayah timur Anatolia dan bagian utara Suriah, lalu mendirikan sebuah ibu kota yang baru di Antioquia di Orotes, kemudian membangun sebuah ibu kota alternatif di Seleukia di Tigris di utara Babilonia. Kekaisaran Seleukia merentang dari Laut Aegea hingga ke Afghanistan, hingga mempersatukan berbagai ras dan bangsa, antara lain bangsa Yunani, Persia, Media, Yahudi, India, dan lain-lain. Seleucus Nicator pernah menyerang dinasti Maurya yang dipimpin oleh Raja Chandragupta Maurya. Chandragupta menurunkan pasukan yang terdiri atas 100.000 orang dan 9.000 gajah perang, dan memaksa Seleucus untuk menyerahkan wilayah-wilayah di bagian timur dan selatan dari Afghanistan. Perdamaian diperkuat oleh sebuah aliansi yang dijamin oleh pernikahan Chandragupta dengan anak perempuannya Seleucus, yaitu Helena. Sebagai gantinya, Chandragupta memberikan kepada Seleucus tidak kurang dari 500 ekor gajah. Selain tentaranya sendiri yang kelak memainkan peranan penting dalam kemenangannya di Ipsus. Yang kelima ada dinasti Maurya. Nah, buat pecinta film serial India pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Chandragupta Maurya. Ternyata dinasti Maurya dulu termasuk ke dalam kerajaan adikuasa loh. Chandragupta dengan gurunya Acarya Chanakya mengkudeta dinasti Nanda di Magadha dan mendirikan dinasti baru. Chandragupta naik tahta beberapa saat pasca kematian Alexander Agung. Ia berhasil menguasai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Makedonia, dan bahkan dia mengalahkan jenderalnya yaitu Seleucus Nicator. Namun pada akhirnya mereka menjadi sekutu dan Chandragupta menikah dengan anaknya yaitu Helena. Kekaisaran membentang di sepanjang perbatasan Himalaya, ke timur ke Bengal, ke barat yang sekarang menjadi Balochistan, Pakistan, dan pegunungan Hindu Kush yang sekarang menjadi Afghanistan Timur. Kemudian meluas ke wilayah selatan India oleh pemerintahan Kaisar Bindusara, tetapi mengecualikan Kalingga atau Odisha modern sampai ditaklukkan oleh Raja Asoka. Dinasti Han. Kaisar Gao Zhou-Liubang atau pendiri dinasti Han, awalnya dia adalah prajurit tingkat rendah di pasukan kekaisaran Qin, tapi kemudian dia bergabung dengan pasukan pemberontak bersama rakyat dan sebagai pemimpin pasukan tempur. Awalnya dia merupakan raja yang baik, namun lambat laun dia menjadi seorang tirani. Masa keemasan dinasti Han itu pada masa pemerintahan Kaisar Wu dan Han, yaitu Liu Zhe dan Han Wudi. Namun tetap saja pada akhirnya dia menjadi sama seperti Kaisar Liu Bang. Kemudian pemerintahan yang berkuasa memulai akademi atau pendidikan berbasis Konfusianisme. Dengan cara ini ia mencetuskan ujian kenegaraan Konfusianisme dengan sebagai cara untuk memilih pejabat untuk menempati posisi pemerintahan. Dinasti Han sendiri dibagi menjadi 13 wilayah, seperti wilayah dinasti di bagian barat dan 10 kerajaan di 2/3 wilayah lainnya. Wilayah dinasti Han ke sebagian besar wilayah Xiongnu di utara dan ke selatan hingga Vietnam dan Korea modern. Nah, itu tadi contoh negara kerajaan adidaya sebelum Masehi ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika dirasa video ini bagus, silahkan bisa like and share ke teman-teman lainnya supaya video saya bisa bermanfaat. Oke, bilahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.